Baik ibu-ibu, kita akhirnya sampai pada langkah ketujuh. Baik, ini adalah modul 3 sesi 2. Nah, ini adalah sesi penutup. Ya, sesi penutup adalah sesi terakhir pada sesi modul kesehatan dan gizi. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang pesan untuk ibu menyusui. Nah, ini sangat menarik ibu-ibu, karena setiap ibu-ibu rata-rata kan sudah pernah mengalami fase-fase itu ya. Nah, yang pertama adalah bayi diberikan ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini apa artinya? Karena asupan makanan dan nutrisi yang paling bagus dan paling baik bagi bayi itu adalah ASI. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan ASI? Nah, betul. ASI adalah air susu ibu. Nah, berarti kenapa kok pemerintah menyarankan untuk ASI? Karena nutrisi ataupun makanan yang paling bagus di usia 0 sampai 6 bulan dan pencernaannya yang siap untuk menerima hal tersebut adalah ASI. Kenapa belum boleh diberikan makanan selain ASI? Karena pencernaan bayi usia 0 sampai 6 bulan itu masih terbatas. Belum sanggup menerima makanan-makanan berat. Nah, seperti itu. Nah, terkadang kala hal-hal ini disepelekan oleh, ya bukan disepelekan, tradisi. Nah, tradisi zaman dulu itu bayi baru lahir kadang diberikan diulet-ulet ke nasi putih itu kan kasihan, itu kan belum siap sebenarnya. Ada juga yang dikerok ke degan, ada ya belum boleh sebenarnya ibu-ibu, belum boleh seperti itu, belum boleh. Lebih baik diberikan ASI, karena di dalam ASI ini sangat terdapat luar biasanya yang namanya vitamin maupun nutrisi dalamnya sangat luar biasa besarnya, yang sangat dibutuhkan oleh si bayi tersebut. Nah, yang kedua adalah lanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Nah, setidaknya setiap bayi itu diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Karena apa? Ini adalah wajib ibu-ibu. Karena ASI ini bisa jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, yang ketiga, makanan pendamping ASI. Baik ibu-ibu, makanan pendamping ASI selain diberikan ASI juga diperkenalkan makanan-makanan lainnya. Ini tujuannya apa? Agar bayi tersebut semakin tumbuh berkembang, semakin besar itu pencernaannya mulai bisa menerima makanan-makanan selain ASI gitu loh. Jadi setelah bertambah umurnya, jadi akan bertambah kemampuan dalam menerima makanan, pencernaannya seperti itu. Nah, di sini ibu bisa membuat bubur sendiri yang halus banget, karena usia tersebut kan masih pengenalan. Bisa juga ibu bisa membeli bubur bayi yang instan. Itu pun ibu harus bisa memilih-milih mana yang cocok dan tidak, karena tidak semua bayi ataupun anak itu bisa menerima jenis-jenis bubur instan. Misalnya ada yang merek-merek itu yang memang ada yang disuka dan tidak gitu. Nah, memang ini diperlukan ketelitian dan kecerdasan ibu-ibu dalam memberikan makanan tersebut. Nah, bagus juga misalnya diberikan buah-buahan seperti pisang, itu bagus Bu. Jadi walaupun memang belum ini dikerokke dulu, jadi diberikan itu tidak ada apa-apa. Ya. Yang keempat, membawa bayi di posyandu. Nah, ini tujuannya apa? Karena di situ terdapat berbagai macam informasi yang seputar anak, seputar bayi gitu loh. Jangan sampai kita bosan atau malas-malasan membawa anak ke posyandu, alasan entah sibuk entah apa, itu jangan sampai Bu. Karena apa? Anak ini aset yang sangat berharga buat kita Bu. Cara wong Jawa ngomong, ini bondo, harta yang tak ternilai harganya itu anak. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok kita jangan sampai malas ke posyandu? Nah, di sana itu kita bisa konsultasi kesehatan, kita bisa mendapat vitamin atau mineral, kita bisa menimbangkan dan mengukur tinggi bayi atau anak, dan kita bisa juga kadang-kadang ada kegiatan PMT. PMT itu apa? Pemberian makanan tambahan. Ini diharapkan
putra putri jenengan semua ini bisa menjadi anak yang bisa bertumbuh kembang dengan baik, cerdas dan pintar, seperti itu. Yang kelima, ibu dan anak makan makanan yang bergizi dan seimbang. Walaupun ibu sudah melahirkan, namun ini masih anak tersebut masih membutuhkan asupan gizi dari sang ibu. Lewat mana? Lewat ASI. Nah, apabila ibu-ibu asupan makanannya kurang bagus, maka berdampak pada ASI. Nah, akhirnya ASI tersebut apabila nutrisinya yang ibu makan kurang, akhirnya ASI pun kualitasnya juga kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, kadang pula ada ibu-ibu yang anaknya tidak mau minum ASI, pengennya ngedot. Itu pun bisa diakali atau di cara lain, misalnya gini, dipompa terus dimasukkan ke botol. Yang punya pendingin atau kulkas bisa dimasukkan dulu, nanti dipanasin lagi, kemudian diberikan bayinya. Itu kan bisa, Bu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI atau makanan yang tidak sehat. Nah, kadang-kadang di desa atau di tempat kita rata-rata ngomongin makanan yang bergizi dan seimbang itu bayangannya sih mahal-mahal dan sebagainya, padahal tidak, ibu-ibu. Nah, banyak sekali makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu. Misal di desa kan banyak sekali sayur-sayuran, itu makanan sangat bergizi. Misalnya ada wortel, ada bayam, ada daun telo, itu banyak sekali. Nah, yang misalnya di rumah punya ayam, ya telurnya pun bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu, Bu. Makanya tidak harus yang mahal-mahal atau yang bagaimana, tidak. Itu kan bisa tergantung bagaimana kita bisa menyiasatinya, seperti itu. Nah, jadi tidak usah berpikir cepat bahasanya gitu. Kok aku tukur mangan sing bergizi, duit kok ngendi kan gitu. Tidak usah berpikir seperti itu, Ibu. Jadi makanan yang bergizi dan seimbang itu tidak harus mahal gitu. Yang ada aja di kanan kiri yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Baik. Nah, mungkin saya mengingatkan sekali lagi kepada ibu-ibu semuanya, jadi anak ini adalah aset yang sangat berharga buat kita. Mari kita jaga dengan baik-baik. Mari kita pikirkan baik-baik bagaimana anak tersebut bisa menjadi anak yang pintar dan cerdas melalui ASI. Nah, ASI ini kan sangat-sangat bagus untuk tumbuh kembang anak. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa lagi.